Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelas Teknologi Hukum. Yang pertama ada saya, Novali Taratu dengan NIM 427. Kemudian ada Rima Ratnapalupi dengan NIM 444. Kemudian ada Golib dengan NIM 460. Dan ada Natania Marta dengan NIM 470. Dalam video kali ini, kami akan berdiskusi terkait topik peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebelum kita langsung ke diskusinya, kita akan menjelaskan terlebih dahulu terkait definisi lembaga pemasyarakatan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan ini itu disebut sebagai lapas. Nah, lapas ini adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengubah sistem kepenjaraan itu menjadi sistem kemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Nah, kemudian ada ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, lapas ini disebut sebagai lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Nah, jadi lembaga terakhir atau lapas itu merupakan sistem peradilan pidana sebagai tahap akhir dari proses peradilan pidana, menjalankan harapan dan tujuan sistem peradilan pidana termasuk mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Oke, jadi lapas itu juga diartikan sebagai suatu organisasi atau tempat untuk menampung semua kegiatan pembinaan yang ditujukan kepada para narapidana. Seperti halnya pembinaan secara kepribadian maupun pembinaan secara keterampilan yang memiliki tujuan untuk membekali para narapidana tersebut setelah mereka selesai menjalani masa pidananya. Pembinaan yang diberikan oleh lapas kepada narapidana berdasarkan sistem dan kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, lapas merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab untuk membina, merawat serta memanusiakan narapidana yang bertujuan agar kembalinya narapidana di tengah masyarakat itu dapat diterima kembali dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian, keterampilan, dan kepribadian baru yang taat akan hukum. Selanjutnya yaitu dasar hukum lembaga pemasyarakatan. Yang pertama yaitu Undang-Undang 1981 tentang acara pidana, landasan SPPI. Yang kedua yaitu Undang-Undang tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan itu dicabut. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 99 tentang pembinaan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 99 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Yang ini yaitu telah diubah. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 99 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakat, dan ini telah diubah juga. Yang keenam yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 99 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Adapun pembahasan untuk ini, pada tanggal 5 Juli 1963, istilah pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan melalui pidato Pohon Beringin Pengayoman oleh Bapak Saharjo SH dalam penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Di bawah pohon beringin pengayoman, maka tujuan hukum pidana yang diayomi dan tindak kejahatan, namun masyarakat yang tersesat juga diayomi dengan memberikan bekal hidup, membimbing agar bertobat dan mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan. Peneguhan
peneguhan pemasyarakatan sebagai sistem dideklarasikan sebagai pengganti sistem kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi jawatan kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi tersebut dinyatakan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai pengejauhan tahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan bermasyarakatan. Nah, jadi transformasi menuju sistem pemasyarakatan yang dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ini supaya menjadikan pelaksanaan sistem pemasyarakatan itu semakin baik. Seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan tugas pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana itu juga harus dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan perubahan perundang-undangan pemasyarakatan. Nah, lapas ini juga itu memiliki ciri yang unik, di mana adanya sekumpulan orang yang sama-sama menjalankan pidana dengan kurun waktu tertentu, tinggal di tempat yang sama, mempunyai aturan yang sama, hingga kegiatan harian itu diatur sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan. Nah, bisa dikatakan setiap langkah mereka itu diatur oleh peraturan yang ada di dalam lapas itu. Jadi, pembinaan narapidana di Indonesia itu secara konstitusional dikenal sejak berlakunya Reglemen Penjara atau Gestichrecht-Reglement 1917 nomor 708 yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terkandung dalam pasal 10 KUHP. Nah, pemenjaraan ini itu sangat terkandung dalam pasal 10. Ini sistem pemenjaraan yang ada di lapas itu sangat menekankan unsur pembalasan semata terhadap pelaku tindak pidana agar pelaku tindak pidana itu jera. Kesan pembalasan yang menjiwai peraturan kepenjaraan terlihat dari ketidakjelasan arah dan tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan pidana. Nah, selain itu, juga dapat terlihat dari adanya kewajiban narapidana untuk mengikuti pekerjaan baik dari dalam maupun di luar penjara. Institusi yang digunakan pada sistem pemenjaraan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Lembaga pemasyarakatan atau kelas didirikan setiap ibu kota, kabupaten, atau kota benda. Namun, bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif. Nah, hal ini ditujukan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerintahan, memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luasnya, pertambahan penduduk, dan meningkatkan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. Nah, demi mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka lapas dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu A. Menurut usia, lembaga pemasyarakatan untuk anak, ada lembaga pemasyarakatan khusus untuk muda, dan ada lembaga pemasyarakatan untuk dewasa. Yang B yaitu menurut jenis kelamin, yaitu lembaga pemasyarakatan khusus wanita dan khusus laki-laki. Yang C yaitu menurut kapasitasnya, yaitu ada lembaga pemasyarakatan kelas 1, lembaga pemasyarakatan kelas 2, dan lembaga pemasyarakatan kelas 3. Sistem pemenjaraan yang ada di lapas sering dipandang menekankan pada unsur balas dendam yang disertai dengan institusi rumah penjara. Secara beransur-ansur dipandang sebagai suatu sistem sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial sehingga sistem ini memerlukan perubahan supaya narapidana itu menyadari akan kesalahannya dan memiliki niat untuk tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya. Atas pelaksanaan sistem pembinaan kemasyarakatan, Indonesia ini dilaksanakan berdasarkan 7 asas, yakni pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan manusia, perjuangan kemerdekaan merupakan satu-satunya kemerdekaan, dan yang terakhir yaitu terjadinya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu. Pembinaan terpidana dimaksud supaya narapidana mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum,
sadar agar bertanggung jawab, dan berguna. Adapun tujuan pembinaan bagi narapidana dalam lapas berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan diantaranya. Yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kemudian yang kedua, mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Jadi jauh dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjawab perluasan peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, yaitu perlakuan sejak proses peradilan sampai dengan menjalankan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sistem pemasyarakatan mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga lingkungan masyarakat dapat menerima kembali, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang berkualitas, taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif berperan dalam pembangunan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Nah, tugas lembaga pemasyarakatan. Dalam proses pemidanaan, lapas bertugas dalam melaksanakan pemidanaan setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada awalnya tujuan dari pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Nah, peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Yang pertama, peran lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan subsistem lainnya. Sebagai lembaga pembinaan, perannya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan. Nah, yang kedua, fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah memberikan pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara. Lembaga pemasyarakatan bukan diadakan atas dasar balas dendam dari negara, juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum. Fungsi lembaga pemasyarakatan terdiri atas A. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana. Kedua, melakukan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja. Yang ketiga, melakukan bimbingan sosial kerohanian, dan yang keempat, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Oh, dari yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengemban tiga fungsi yang sangat penting, yaitu yang pertama fungsi penegakan hukum, di mana lembaga pemasyarakatan atau lapas ini memiliki suatu fungsi utama dalam penegakan hukumnya, yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan hukuman terhadap narapidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, lapas juga menjamin pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kunjungan keluarga. Untuk mendukung terciptanya suasana yang aman dan tertib, lapas bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian narapidana selama menjalani masa hukuman. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan adalah bertujuan untuk memperbaiki kepribadian dan memberikan keterampilan kepada narapidana agar mereka dapat menjadi individu yang nah dan siap berkontribusi positif dalam masyarakat setelah selesai menjalani hukuman. Nah, pembinaan kepribadian ini dilakukan melalui pendidikan agama, konseling, serta program pembentukan mental yang bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku. Nah, selain itu, pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan kerja seperti kerajinan, pertanian, dan keahlian. Fungsi ini juga mencakup integrasi sosial, yaitu mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat melalui program asimilasi dan pembebasan bersyarat.
Nah, yang kemudian ada yang fungsi ketiga, yaitu fungsi penguatan internal lembaga pemasyarakatan. Nah, fungsi ini itu berkaitan dengan menjaga dan memelihara keberadaan lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut dipandang penting karena para narapidana itu berperan juga menciptakan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Nah, setelah melalui diskusi yang mendalam ini, kita dapat menyimpulkan bahwa peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia itulah sangat penting. Lembaga ini tidak hanya bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk membina dan merehabilitasi narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan taat hukum. Semoga hasil diskusi kita hari ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang dibahas. Bila mana ada kesalahan penyampaian dari kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.